Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Badar Tour Travel bersama saya host Said Ahmad Rafiq Alkaf dan bersama kita komisaris daripada Badar Tour Travel Bapak Haji Bambang. Apa kabar Pak Haji Bambang? Alhamdulillah sehat Bib. Sebetulnya bikin travel memang itu tergantung di kita ya Bib ya. Satu itu pelayan jamaah itu memang harus bagus ya. Harus pelayannya bagus dan harganya juga bagus. Dan alhamdulillah juga udah ada ya ribuan jamaah yang ya sudah. Kemarin udah yang berangkat, mungkin ini udah mau balik. Ada kita mau berangkat di September ya. Oh, September tapi udah close karena udah full ya jamaahnya. Udah habis. Ada lagi di Oktober salah ini. Akhir November kita ada di akhir November ini umroh plus Mesir. Dan juga kita juga mempunyai program yang sangat keren dan istimewa. Jadi liburan. Kan orang-orang ini biasa liburan. Wah kemana ini? Nah kita ngadain emang ayo liburan sama kita, tapi liburannya ini bukan sembarang liburan gitu loh. Oke lah Pak Haji Bambang, mungkin ada pesan dan kesannya untuk perkembangan nanti ke depannya untuk travel BMW ini. Mudah-mudahan Bib, jamaahnya tambah banyak, pelayannya lebih bagus, gitu untuk semuanya ya pengurus-pengurus Badar Makom ini biar pada sehat. Amin. Gitu. Mungkin ini saja podcast dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau review sapi baru yang di Sumber Ternak persiapan Idul Adha tahun 2026. Sapi ini baru datang. Ini sapi kelas ekonomisan. Ini bobotnya sekarang sudah masuk, ada yang bobot 400, ada yang 350 kilo. Ini rata-rata ini sapinya jenisnya ada yang limosin, ada yang pegon, ada yang PO crossing. Cuman rata-rata sapinya ini kebanyakan limosinan. Ini insya Allah bisa untuk ke depan bobot ada yang 600, ada yang bobot 500 kilo. Insya Allah perkembangannya mudah-mudahan bagus. Ini sapinya sehat-sehat sampai sekarang kondisinya. Ini baru datangkan kita kurang lebih 1 bulan yang lalu. Ini kondisinya alhamdulillah sudah mapan, adaptasinya bagus, comborannya bagus, hijauannya juga lumayan bagus. Lihat tandanya sapi kalau sudah mapan di kandang kami tuh sapi pasti dari perutnya itu kenyang. Jadi berarti sapi ini makannya bagus. Kulit-kulitnya sudah mulai gilap karena sudah kita obat cacing sama vitamin. Dan yang terutama sudah kita vaksin, baru vaksin 1 kali. Nanti akan kita vaksin yang kedua pas di kandang kami umur 2 bulan. Kita akan vaksin yang kedua. Alhamdulillah sapinya sehat-sehat. Di kandang atas ini spek bobot rata-rata dari 400, minimal kita bobot 400 up sampai 600 di kandang ini. Semua total di kandang ini semuanya 185 ekor, 2 kandang. Cuman baru terisi yang sebagian, cuman masih ada slot yang kosong, kurang lebih ini 2 barisan ini belum terisi. Karena kemarin sebagian kita renovasi, sekarang sudah selesai. Yang sudah selesai langsung kita isi sapi yang siap dimasukkan kandang. Ini alhamdulillah sapinya sehat-sehat. Ini rata-rata ini bobotnya dari 350 sampai 400 lebih. Dan yang di kandang ini rata-rata bobotnya ini sama ini 300
300 kilo up ini. 300 kilo up, ada yang 400 juga, cuman nggak banyak yang di slot ini. Cuman kebanyakan 300 kilo up. Alhamdulillah sapinya lumayan sehat. Kondisinya bagus. Normal. Kurang lebih di kandang ini hampir 1 bulan, Mas. 1 bulan. Ya, sama 1 bulanan. Ini sapi-sapinya. Ya, kelas ekonomisan semua ini. Kapasitas untuk yang pen ini berapa ya? Ini pen ini kapasitas yang ini 80. Ini 80 ekor ini. Kalau yang pen yang panjang ini 105. Semuanya 185. Yang ini 80. Ya, alhamdulillah sapinya bagus. Bulunya udah licin semua karena kita udah bercacing ya. Nah, bulunya udah bagus-bagus. Alhamdulillah lumayan sehat sapi-sapinya. Haji, kalau sama yang bobot 600 kemarin kita review itu adaptasinya lebih mudah mana Pak Haji? Adaptasinya alhamdulillah itu yang kemarin kelas premium itu lumayan gampang adaptasinya, nggak terlalu rewel. Dan yang ini sama adaptasinya ini. Cepat juga ya? Ya sama ini cepat, nggak rewel juga ini adaptasinya, ini alhamdulillah bagus ini. Jadi ya mungkin karena dari bibitnya kita pilih ya Mas, jadi cari yang sapinya model seperti ini, jadi ketahuan ini sapi bakal bibit rawatannya gampang lah ini. Ya, sehat-sehat ini. Hampir rata semua ini. Kalau untuk tahun ini kelas ekonomisan lebih banyak jenis apa Pak Haji? Kita rata-rata ini kebanyakan ini pegon kebanyakan lemosin ini Mas, lemosin mental. Jadi sapi jenis semua lah itunya. Ada pegonannya tapi nggak terlalu banyak. Kalau jumboan kan kemarin banyak. Ya, banyak kan semental, limosin. Kalau ini banyak limosinnya ini banyak. Banyak limosinnya ya. Ya, banyak limosinnya. Pegonnya ada, cuman nggak seberapa pegonnya. Nah, kayak ini pegon ini. Bagus nih. Nah, ini sehat-sehat. Yang ini jenisnya mental. Itu sebenarnya pilihannya banyak juga ya. Iya, bagus itu. Cakep. Pak Haji, ada yang nanya juga nih di komentar kita nih. Pak Haji, kenapa sih nggak masukin sapi Madura tuh Pak Haji? Karena saya bukan nggak mau masukin sama sapi Madura, karena kita nggak punya pasarnya Mas. Jadi pasar saya di sini yang rame itu kelas pegon atau limusin, malah sapi Bali. Di sini malah lebih cenderung lumayan konsumen kami. Karena Madura itu kita nggak punya konsumen di sini. Jadi jarang orang nyari, makanya kita nggak ngerawat sapi Bali, nggak ngerawat sapi Madura. Nah, masalah konsumen kita rata-rata yang dicari pegonan, Bali itu yang rame, lemosin, jenis-jenis itu. Karena kita konsumennya nggak ada, makanya kita nggak mau datengin, bukan nggak mau datengin atau ngerawat, karena kita nggak ada pasar. Kecuali mungkin saya ada pasar, mungkin kita juga belanja stok sapi Madura. Jadi kita ngikutin pasar. Mungkin di luar kandang kami mungkin ada yang suka sapi Madura. Karena di kita sapi Madura nggak ada konsumennya, makanya kita nggak ngerawat, nggak atau penggemukan sapi Madura. Haji, kalau yang premium kemarin kan kelihatannya tahun ini bibitnya lebih oke. Lebih bagus tahun kemarin. Lebih bagus tahun ini ketimbang tahun kemarin. Nah, untuk ekonomisannya yang kelas ekonomisin sama Mas, bibitannya lebih bagus tahun ini insya Allah ini. Gitu. Bibitannya iya. Bibitnya lebih tinggi-tinggi ya kita carinya. Jadi memang pas dapat. Ya, pas dapatnya. Ya, pas bilalah bibitnya bagus-bagus. Alhamdulillah ini cakep-cakep bibitnya. Ini
Ini target di Idul Adha 2026 bobot berapa ini Pak? Paling Ren kita yang rata-rata yang rame mungkin 400 up ya Mas ya. Kalau sapi pegonan atau sapi yang crossing atau sapi limusin atau mental 400 up mungkin tahun depan yang insya Allah yang banyak orang cari 400 up. Kecuali Bali, kalau Bali Ren 3,5 sampai 400 itu kayaknya yang rame yang dicari konsumen gitu Mas. Kalau sapi jenis sapi Bali. Insya Allah nih bobotnya nanti tahun depan Ya, tercapai ya Pak. insya Allah ini Mas. Masalah masuk di kandang kami ini udah bobotnya udah 300 up, ada yang mendekati 400 ya. Rata-rata ini bobotnya udah 300 up, ada yang 300 kurang sedikit ada. Tapi untuk tahun depan mencapai 400 paling terendah insya Allah ada. Bisa 400 lebih insya Allah bisa. Insya Allah kemarin juga yang sapi ekonomis kecewa juga ya Pak. Ya, sapinya bagus-bagus. Saya sapinya saya sapinya bulat-bulat insya Allah Mas, konsumen itu gemuk lah bahasanya, itu insya Allah konsumen nggak kecewa lah sapinya. Puas Ya, sekarang kan konsumen kan cari sapinya yang bulat, walaupun tingginya kurang tapi sapinya bulat, insya Allah itu yang konsumen senang cari sapinya Mas. Karena ketika kurban cari dagingnya ya. Iya, Pak. cari dagingnya, makanya senang yang sapi-sapi yang bulat-bulat gitu Mas. Tuh. Inilah kita tadi review sapi terbaru di Sumber Ternak kelas premium. Tunggu video selanjutnya untuk sapi Bali yang terbaru akan kita bikin video, akan kita review. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.